السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، الذي خلق سائر الكائنات، والصلاة والسلام على سيد السادات نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، إنك أنت العزيز الحكيم. فقال تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: وبهدي يهتدي المهتدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العظيم. Segala puji kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala pada subuh yang mulia ini. Allah Subhanahu wa taala masih menganugerahkan kepada kita nikmat yang besar, nikmat sehat dan nikmat sempat. Dua nikmat ini jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala baru terasa ketika dia tiada. Maka oleh karena itu marilah kita jaga kesehatan dan kesempatan hidup ini, karena ia merupakan sarana untuk kita mencari bekal kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. As-sihhatu tajun la yaraha illa al-marada. Sehat adalah mahkota, baru kita merasa kalau kita sudah merasa sakit. Dan demikian pula kesempatan itu adalah sebuah nikmat besar, baru kita terasa ketika berada dalam kesempitan. Maka oleh karena itu baginda sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, ni'matani maghbulun fihima katsirun minan nas. Dua nikmat yang diabaikan oleh manusia, as-sihhatu wal faraghu, nikmat sehat dan nikmat sempat. Selawat beriring salam kita sanjung sajikan kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu dalam menjaga kesehatannya, makan minumnya sesuai dengan kadarnya. Kapan beliau makan, kapan beliau minum, kapan beliau istirahat, merupakan bahagian yang tak terpisahkan dalam hidupnya. Sehingga baginda sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan kana yakrahu an-nauma qabla al-isya wal kalama ba'dahu. Nabi tidak menyenangi orang yang tidur sebelum isya dan ngobrol setelahnya. Untuk apa demikian itu? Itu merupakan sebuah sunnatullah, peredaran alam. Di malam kita berhajat kepada istirahat, di siang kita berhajat untuk mencari nafkah. Waja'alna al-laila libasa waja'alna an-nahara ma'asha. Kami jadikan malam sebagai selimut, selimut yang menutupi badan, selimut agar tidur nyenyak, dan kami jadikan siang sebagai penghidupan bagi manusia. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah Ibnu Jarir At-Tabari, seorang ahli tafsir, seorang faqih, seorang al-adib, yang beliau dapat menyeimbangkan antara ilmu dan amalnya, antara yang ucap dan yang beliau kerjakan. Maka pada kesempatan yang mulia ini kita akan melanjutkan bagaimana Ibnu Jarir At-Tabari dalam hidupnya. Jemaah rahmati Allah, Ibnu Jarir, kalau ada orang hendak memberikan hadiah kepadanya, beliau ingin membalasnya. Kita sebut dengan al-mukafaah. Kalau ada orang membawa oleh-oleh kepadanya, beliau akan memberikan balasan kepada orang itu sebaik mungkin, seindah mungkin, sehingga orang yang memberi itu akan merasa bahagia. Bahkan jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pernah orang membawa hadiah kepada beliau,
Karena beliau tidak merasa ada apa-apa untuk bisa membalasnya. Beliau mengatakan, tidak usah, karena saya tidak tahu bagaimana cara membalasnya. Orang yang paling baik memberi, tidak berharap untuk kembali. Dan orang yang paling baik diberi, tidak berharap, selalu berharap ingin bisa kembali. Jadi orang yang paling baik memberi, tidak pernah berharap bisa kembali. Dan orang yang paling baik diberi, selalu berharap bisa untuk kembali. Jadi inilah jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kita, itu sebuah kebaikan yang luar biasa. Maka oleh karena itu, tanda orang baik dalam memberi, tidak pernah mengharapkan balasan. Tanda orang yang baik ketika diberi, beliau tak rela kalau tak bisa memberikan balasan. Inilah sifat Ibnu Jarir At-Tabari. Maka jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, beliau mengatakan, la akbar ma la aqdiru 'ala al-mukafah anhu. Saya tak bisa terima apa yang diberikan kepada saya kalau saya tidak bisa membalas terhadap pemberian itu. Jadi jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah kebaikan yang dibalas dengan kebaikan pula. Itulah sebabnya dalam agama kita, idza huyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsani minha aw rudduha. Bila kita diberikan salam, salam kan sebuah kebaikan, maka balaslah yang lebih baik. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Atau minimal apa? Minimal yang seimbang dengan apa yang diberikan kepada kita. Jadi jamaah rahmati Allah, jangan biarkan kebaikan orang tak terbalas, karena kebaikan itu akan bernilai baik kalau kita bisa memberikan balasan kepada kebaikan tersebut. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sifat yang kedua Ibnu Jarir At-Tabari adalah sifat kesungguhan. Tidak ada sesuatu yang remeh di hadapan beliau, semua beliau kerjakan dengan sungguh-sungguh. Maka dikatakan, wa kana yuhibbul jidda fi kulli ahwalihi. Beliau selalu serius, selalu sungguh-sungguh dalam hidupnya. Karena hidup ini sungguh-sungguh, hidup ini adalah serius. Maka tidak ada waktu yang berlalu kecuali beliau gunakan dengan sesungguh-sungguhnya. Adapun orang yang menjadikan dunia ini sebagai tempat yang tidak sungguh-sungguh, maka dia pasti akan menyesal di kemudian hari. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Maka ketika orang menganggap lalai dalam dunia ini, maka waktu yang berlalu biasanya tidak terisi dengan sebaik-baiknya. Maka jamaah rahmatullah, mengisi waktu, mengisi kesempatan adalah hal yang perlu diamalkan oleh setiap individu, karena waktu yang pernah berlalu tidak pernah untuk diraih kembali. Jadi sesuatu yang jauh adalah kesempatan, karena ketika dia berlalu, semakin hari semakin jauh dengan kita. Sesuatu yang dekat adalah kematian, karena setiap hari orang hidup, maka semakin dekat dengan ajal yang akan menjemputnya. Jadi oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah menyia-nyiakan kesempatan. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Igtanim khamsan qabla khamsin." Jaga kesempatan yang 5 sebelum datang yang 5, karena kesempatan yang pernah ada tidak pernah akan untuk diraih kembali. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh karena itu Ibnu Jarir At-Tabari ketika beliau dalam keadaan yang sakit, ketika beliau tidak kira-kira kesempatan hidupnya hanya sebentar lagi karena beliau sakit yang sangat keras, ada orang yang datang kepadanya membacakan sebuah doa yang bagus. Kata beliau, tolong ambil pulpen, tolong ambil kertas. Maka orang di sekitarnya mengatakan, Pak Imam, ini keadaan sakit, untuk apa pulpen dan kertas? Kata beliau, kalau bukan sekarang, kapan lagi kita bisa manfaatkan waktu? Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagi beliau semua itu dicatat dalam fikiran, dicatat dalam tulisan.
Sehingga yang abadi itu adalah catatan. Bukankah ulama mengatakan al-ilmu saydun wal kitabatu qaiduhu. Ilmu ini laksana binatang buruan dan menulisnya adalah sebagai ikatannya. Maka orang yang banyak menulis, dia akan banyak kenangan-kenangan yang akan diabadikan oleh orang lain. Mungkin angka 1000 tahun, angka 5000 tahun, sesuatu yang dekat bagi mereka, karena tulisan mereka masih dibaca, masih hangat untuk ditelaah. Apa hikmahnya? Hikmahnya karena mereka menulis. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq." Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq. Tuhan yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah nama Tuhanmu yang maha mulia. Allazi 'allamal insana bil qalam, yang mengajarkan manusia dengan pena. Jadi jemaah dirahmati Allah, saking pentingnya pena, saking pentingnya alat tulis ini, Allah Subhanahu wa taala bersumpah, nun wal qalami wa ma yasturun. Nun, demi pena dan apa yang mereka tulis. Dari coretan-coretan pena ini menjadi sebuah kenangan, menjadi sebuah pengetahuan, menjadi sebuah pengalaman yang tidak pernah lapuk untuk selama-lamanya. Jadi jemaah dirahmati Allah, mungkin inilah nama Ibnu Jarir, hidup walaupun beliau sudah tiada, dikenang dan dikenal walaupun tak kenal wajahnya. Kenapa? Karena beliau menggunakan nun wal qalami wa ma yastur, karena beliau menggunakan pena. Mungkin pada waktu itu pena dengan tulisan tangan itu tidak bermakna. Justru hari ini orang hendak mencari bagaimana tulisan tangan itu, karena karakter seseorang kadang-kadang terbaca dari indahnya tulisannya. Luar biasa jemaah dirahmati Allah. Maka oleh karena itu sampai hari ini kan orang masih mengenang tanda tangan. Ya, tanda tangan. Setiap orang tidak akan sama. Kenapa? Karena khat tangan itu sangat spesifik, sangat khusus, sangat istimewa bagi seseorang. Itulah makna al-qalam, itulah makna pena dalam kehidupan. Jadi jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Ibnu Jarir At-Tabari benar-benar beliau ingin mengabadikan hidupnya untuk pengabdian, maka beliau selalu meninggalkan sesuatu yang abadi, ilmu lewat pena-penanya. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sifat yang ketiga adalah kesederhanaan. Ibnu Jarir At-Tabari bila datang pada suatu acara, beliau dihidangkan makanan-makanan yang istimewa. Tapi jemaah dirahmati Allah, sebenarnya Allah ingin sederhana. Maka beliau sedikit ambil dari makanan yang banyak itu, dan apabila beliau ambil makanan, beliau usap tangannya dengan bersih, mengambil kembali, mengusap lagi dengan yang bersih. Ini maknanya bahwa Ibnu Jarir beliau bisa mengambil kesederhanaan di tengah-tengah mungkin untuk tidak sederhana. Padahal makanan sangat banyak, sangat mungkin beliau mengambil dengan porsi yang besar, tapi beliau tahu bahwa dengan kesederhanaan itu orang dapat sehat, orang dapat semakin nyaman dalam hidupnya. Maka ada sebahagian mengumpamakan hidup ini persis seperti ada setetes madu. Madu itu jemaah rahmatullah, kata sebagian orang, kalau umpamanya semut dia makan madu sedikit aja di luar, dia akan bisa menikmati madu itu. Tapi ketika dia loncat ke dalam, maka dia akan tenggelam dengan madu. Itulah dunia ini. Kalau kita gunakan sedikit dari apa yang Allah berikan kepada kita ini, maka kita bisa terus bisa menikmati sehat badan kita, nyaman kehidupan kita. Maka jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda,
ma mala'a ibnu Adam wi'aan syarran min batnihi. Tidak ada bejana yang paling buruk diisi oleh manusia melebihi dari perutnya. Jadi maksudnya bejana semua ini yang paling buruk kita isi adalah perut kita. Fa in kana la budda minhu. Kalau memang kita perlu mengisi bejana kita, perut kita, bagaimana caranya? Fasulusun li ta'mihi, sepertiga untuk makanan, wa sulusun li syurbihi, sepertiga untuk minuman, wa sulusun li tanaffusihi, sepertiga untuk bernafas. Jadi mana banyak makan dengan minum? Kalau kita pahami tadi, makan juga harus banyak minum. Orang yang kurang minum akan dehidrasi. Masya Allah. Jadi oleh karena itu jemaah rahmatullah, sampai saat ini kan ada istilahnya terapi dengan air putih. Coba kita bayangkan bagaimana orang kalau banyak minum, tentu dia akan lebih sehat, akan lebih segar. Jadi oleh karena itu jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, panduan-panduan ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita tetap sehat. Kalau badan sudah tak sehat, banyak hal yang tidak bisa kita kerjakan. Maka menjaga kesehatan sama dengan menjaga produktivitas. Orang yang produktif adalah orang yang sehat. Jadi oleh karena itu makan, minum dan menjaga istirahat menjadi hal yang sangat penting. Maka jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, ada orang mengatakan bahawa hakikat sakit ini kebanyakan disebabkan oleh perut manusia. Orang yang banyak makannya, banyak sakitnya. Orang yang sederhana makannya, akan terjaga kesehatannya. Jadi oleh karena itu jemaah rahmati Allah, itulah ada konsep puasa. Puasa Senin Kamis. Kenapa demikian? Ketika orang berpuasa itu menjadi daya tahan tubuh yang luar biasa. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Ibnu Jarir At-Tabari, bila ada qas'ah al-kabirah, tempat makan yang besar dengan warna-warni makanan itu, fayakhudhu minhu luqmatan, beliau ambil saja sesuap makanan beliau ambil, selebihnya beliau tinggalkan untuk teman-teman yang lain. Maka jemaah rahmati Allah, kalau makan berikan sebahagian untuk orang lain. Kenapa demikian? Karena itu bermakna keberkahan, karena itu bermakna kesehatan, kata itu bermakna kebahagiaan. Dalam berbagi ada kebahagiaan. Kalau kita makan durian, makan 2 biji, sisanya kita bagi-bagi, sehat enggak kita? Sehat. Tapi durian 1 kita makan, oh kolesterol itu. Jadi jemaah rahmatullah, berbagi itu menyehatkan badan, menyehatkan raga dan menyehatkan jiwa. Maka oleh karena itu konsep berbagi ini memang diajarkan, dibiasakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Sabda Nabi, "Idza tabakhta maraqatan fa aksir ma'aha wa ta'ahad jiranaka." Kalau engkau memasak sayur, perbanyakkan airnya, berbagilah kepada tetangganya. Jadi konsep berbagi ini Nabi gunakan bagaimana? Fa aksir ma'aha, perbanyakkan airnya. Nabi tidak mengadakan perbanyakkan sayurnya, karena air itu mudah didapatkan. Kalau tidak punya sayur bagaimana? Banyakkan air. Yang kita bagi apa yang kita punya. Kalau kita tidak ada sayur kita bagi kuah. Pak, nak kuah, ada kuah sikit. Ya, orang pasti terima walaupun sekedar kuah. Jadi ini maknanya konsep berbagi itu konsep kesehatan, konsep kebahagiaan, konsep ketentraman. Jadi jamaah rahmati Allah, maka pagi-pagi seperti ini apa yang diharapkan kepada kita? 1.000 rupiah kita berbagi. 1.000 mungkin tidak banyak maknanya, tapi bagi orang sangat besar makna. 1.000 rupiah membiasakan berbagi walaupun 1.000 akan membuat kita lebih bahagia, lebih sehat, lebih sejahtera. Dengan 1.000 orang masuk syurga, karena 1.000 itu ikhlas sekali. 1.000 kling, 1.000 itu ikhlas sekali.
Apa bukti ikhlas? Mana uang 1.000 tadi? Tidak, orang tidak akan. Nah, ini maknanya dengan 1.000 kita bisa bahagia, maka berbagilah dengan angka yang kecil agar kita bisa ikhlas. Lama-lama dengan angka yang besar, karena sudah biasa keikhlasan, maka angka yang besar pun insya Allah akan ikhlas. Jemaah rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Ibnu Jarir At-Tabari, jemaah rahmati Allah, beliau adalah poin yang keempat, sangat menjaga kebersihan. Maka disebutkan beliau idza jalasa la yakanu yusma' lahu tanakhum wat tabsuq. Jadi kalau beliau duduk, tidak pernah beliau kita mendengar berdahak. Tidak pernah. Jadi kalau beliau duduk, beliau tidak pernah kita dengar suara berdahak atau suara mengeluarkan air liur, enggak. Dan beliau ketika ingin buang dahak dan sebagainya, beliau pergi, kemudian beliau ambil tanah, beliau kuburkan dahak itu. Tidak pernah orang melihat dahaknya. Begitulah hal yang kecil-kecil. Karena orang yang memperhatikan hal yang kecil-kecil, sungguh dia akan melihat sesuatu yang lebih besar. Maka ketika orang bisa menjaga kebersihan yang kecil-kecil, mungkin permen, mungkin kertas, ketika dia dapat menjaga itu, kalau ada kulit permen dan sebagainya dia masukkan dalam kantongnya, ini maknanya apa? Dia adalah orang sangat peduli akan kesehatan. Jadi oleh karena itu, jangan biarkan anak-anak kita membuang sampah lewat mobil, bekas makanan, bekas minuman. Kenapa? Itu tanda keberimanan, itu tanda keyakinan kepada Allah. Karena Allah ingin agar orang lain bahagia keberadaan kita. Orang lain senang enggak kalau kita menjaga kebersihan itu? Senang. Kalau ada orang yang pungut sampah, mungkin orang berdoa, ya Allah panjangkan umurnya ya Allah. Mau-maunya dia pungut sampah, orang akan mendoakan kita. Tapi kalau sampah dibuang sembarangan, ada orang yang tergelincir jatuh, bagaimana rasanya? Ya Tuhanku ya Allah, kan begitu. Jadi inilah jemaah dirahmati Allah, ketika kita berbuat untuk diri kita, sesungguhnya kita juga membahagiakan orang lain. Ketika kita berbuat kepada orang lain, sungguh kita telah membahagiakan diri kita. Jadi jemaah dirahmati Allah, ingatlah bahwa ketika kita menjaga kebersihan, sesungguhnya itu menjaga akan kemaslahatan diri kita. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka disebutkan wala yuralahu nukhamah, tidak pernah kita melihat ingus beliau, tidak pernah, jadi ini yang kecil-kecil direkam oleh ahli sejarah, karena biasanya orang sering meremehkan yang kecil-kecil, mungkin meludah, mungkin dan sebagainya. Ini yang menjadi poin yang penting. Poin yang keenam jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala adalah beliau orang yang mampu menjaga waktu. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini disebutkan contohnya, summa yaqumu fa yusalli zuhra fi baitihi, kemudian beliau bangun salat zuhur, wa yaktubu fi tasnisfihi ila al-'asr, ketika selesai zuhur beliau akan menulis sampai datangnya waktu asar. Summa yakhruju fa yusalli al-'asr, ketika asar beliau keluar melaksanakan salat asar. Wa yajlisu lin-nasi yuqri wa yuqra alaihi dal maghrib, duduk dengan manusia beliau membaca atau mendengar bacaan orang lain. Kadang-kadang kita membaca, kadang-kadang kita mendengar bacaan orang lain. Jadi jemaah rahmati Allah, summa yajlis, kemudian habis maghrib duduk lagi, lil fiqhi wa dars, beliau menyampaikan pelajaran sampai waktu Aisyah. Jadi jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada waktu yang sia-sia, semua waktu bermakna bagi Ibnu Jarir At-Tabari. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir adalah beliau selalu mengambil faedah atau memberikan faedah. Yastafid atau yufid,
memberikan faedah atau mengambil faedah. Kalau beliau ketika mendengar orang menyampaikan, ketika mendengar ada tulisan, maka beliau mengambil faedah. Di waktu lain beliau menyampaikan faedah. Jadi bagi beliau hidup di dua, memberikan faedah atau menyampaikan faedah. Jadi tidak ada yang sia-sia bagi Ibnu Jarir Al-Tabari dalam hidupnya, karena hidup harus penuh dengan makna. Hendaklah kita selalu mencari makna hidup. Makna hidup ada pada hal-hal yang kecil. Makna hidup ada dalam kehidupan kita. Makna hidup ada pada burung yang sedang terbang. Makna hidup ada pada semut-semut yang berjalan. Makna hidup ada pada itik yang sedang berenang. Carilah makna hidup dalam kehidupan ini, baik daripada manusia ataupun makhluk-makhluk Allah yang lain. Tidak ada sesuatu kecuali mengajarkan kita akan makna kehidupan. Air mengalir ke bawah, tidak pernah air mengalir ke atas. Itu maknanya bahwa hidup ini adalah memang tawadhu', merendahkan hati. Fungsi air sangat bermakna bagi kehidupan. Tapi walau demikian, air tetap mengalir ke bawah, bermakna bagi seluruh umat manusia. Burung kalau terbang, Masya Allah, seimbang sekali terbangnya. Enak kita lihat. Kenapa? Karena burung ada dua sayap, sayap kiri dan sayap kanan. Sayap kiri adalah takut, sayap kanan adalah harapan. Antara harap dan kekhawatiran membuat hidup lebih seimbang. Kita berharap akan sehat, tapi kita khawatir akan ada penyakit. Hidup yang seimbang akan membuat hidup akan lebih bermakna. Kita lihat semut berjalan. Semut berjalan mendapatkan setitik makanan. Tak lama kemudian semut lain akan datang menemaninya. Rupanya hidup harus berbagi. Di bahagian berbagi itulah akan makna kebahagiaan. Jadi jamaah yang dirahmati Allah, maka dalam seluruh makhluk hidup ini mengandung makna dan mengajarkan kita untuk hidup penuh dengan makna. Mungkin demikianlah kajian kita pada kesempatan yang mulia ini. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.